Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Hari ini adalah merupakan hari yang kedua atau pertemuan yang kedua untuk materi PPKN. Ya, jadi minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, apa saja yang akan kita ketahui dalam substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nah, inilah ketiga hal ini yang akan kita ketahui bersama, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, namun sebelumnya Ibu akan jelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi di sini kita harus bisa membedakan yang mana hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan yang mana hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, yang mana yang merupakan hak warga negara di sini? Di antaranya, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial. Nah, itu yang menjadi hak warga negara. Nah, sekarang, apa yang menjadi kewajiban warga negara terhadap negara? Di antaranya, kewajiban menaati hukum dan pemerintah, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi orang lain, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi itu yang merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, sekarang, yang mana yang merupakan hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya? Nah, kita akan lihat di sini apa hak negara atau pemerintah. Ya, jadi yang pertama di sini adalah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, hak negara untuk dibela, hak negara untuk ditaati hukum. Ya, jadi itu adalah merupakan hak negara atau pemerintah. Nah, sekarang apa yang menjadi kewajiban negara atau pemerintah? Ya, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini kalian bisa lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi bisa anak-anakku baca di situ. Nah, sekarang di sini ada 2 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, yaitu Winarno dan Sulaiman. Nah, di sini dia katakan di sini, yang merupakan hak negara terhadap warga negara adalah hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi menurut kedua tokoh ini dia katakan itu adalah merupakan hak negara terhadap warga negara. Nah, sekarang yang mana yang merupakan kewajiban negara terhadap warga negara? Ya, jadi di antaranya kewajiban negara
negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberikan jaminan sosial, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Itu semua adalah merupakan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi itu tadi adalah merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama di sini yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, yang mana di sini yang dikatakan nilai dasar adalah kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yang mana saja itu? Yaitu yang pertama adalah nilai ketuhanan. Karena bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti dia mengandung nilai ketuhanan. Yang mana yang dikatakan nilai ketuhanan di sini? Di antaranya kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama, toleransi antar umat beragama. Jadi itu semua adalah merupakan nilai ketuhanan. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti bahwa dia mengandung nilai kemanusiaan. Nah, yang mana saja yang termasuk nilai kemanusiaan? Ya, jadi di antaranya memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ya, jadi semua hal yang menyangkut masalah harkat dan martabat manusia atau memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya itu adalah merupakan penjabaran atau merupakan nilai yang terkandung di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, itu berarti bahwa dia mengandung nilai persatuan. Nah, yang mana saja yang dikatakan nilai persatuan di sini? Yaitu diantaranya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Artinya dia memiliki keberagaman, baik itu agama, suku bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur karena kita sekalipun berbeda, tetapi kita tetap satu. Ya, jadi itu luar biasanya Indonesia ya, yang membedakan kita dari negara-negara yang lain. Ya, jadi itu tadi adalah merupakan nilai persatuan. Nah, sekarang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu berarti bahwa sila keempat ini mengandung nilai kerakyatan. Nah, yang mana saja itu yang dikatakan dengan nilai kerakyatan? Di antaranya mengutamakan musyawarah mufakat. Ini adalah merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia. Jadi, setiap ada hal itu kita harus belajar untuk selalu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Ya, jadi semua manusia itu artinya kita harus berikan kesempatan, baik itu dalam hal berpendapat, bersikap, bertingkah laku, dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah merupakan nilai yang terkandung di dalam sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nah, sekarang yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mana ini yang merupakan nilai keadilan? Ya, jadi ada yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti yang sila kelima ini mengandung nilai keadilan sosial.
Nah, yang mana yang dikatakan di sini nilai keadilan sosial, di antaranya bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain. Ya, jadi perhatikannya nilai yang terkandung di dalam sila kelima. Jadi kita harus itu belajar bersikap adil terhadap sesama kita. Kita tidak boleh egois, selalu mementingkan diri sendiri. Kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi hak-hak orang lain. Jadi jangan kita hanya selalu mengutamakan apa yang menjadi hak kita, kemudian kita menyepelekan apa yang menjadi hak orang lain. Ya, jadi itu adalah merupakan nilai dasar. Itu tadi adalah merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, yang mana yang dikatakan di sini nilai instrumental? Jadi, nilai instrumental itu adalah merupakan penjabaran dari nilai dasar atau penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal. Ya, pernah Ibu jelaskan bahwa kelima sila dalam Pancasila itu adalah sifatnya tetap dan tidak bisa diubah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi terbuka, yang artinya bahwa dia harus bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Adalah dijadikan menjadi nilai instrumental. Nah, yang mana saja itu yang dikatakan nilai instrumental? Nilai instrumental itu diantaranya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, peraturan perundang-undangan, itu semua adalah merupakan nilai instrumental. Nah, di sini bisa kita melihat contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijaminkan di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam hal ini disebut pasal-pasal atau batang tubuh. Nah, di sini yang pertama yang bisa kita lihat di antaranya kewarganegaraan. Ya, untuk rakyat Indonesia untuk mendapatkan sebuah kewarganegaraan itu diatur di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, kira-kira apa bunyinya? Di situ dikatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, sekarang kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, jadi itu sangat jelas di situ ya, bagaimana kesamaan kedudukan kita di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, kemudian pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam pasal 27 ayat 2. Di situ dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, jadi harusnya kita selaku warga negara Indonesia itu harusnya punya pekerjaan yang layak atau punya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kalau misalnya masih ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, itu artinya merupakan tanggung jawab besar negara Indonesia atau tanggung jawab besar pemerintah kita. Ya, karena sudah ada dasar hukumnya, yaitu di dalam pasal 27 ayat 2. Nah, sekarang bela negara. Di mana bisa kita lihat ini masalah bela negara? Itu bisa kita lihat di dalam pasal 27 ayat 3. Di situ dikatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, berarti bela negara ini adalah merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara Indonesia.
Ya, jadi itu kita harus bisa tahu ya, yang mana yang merupakan hak kita dan yang mana yang merupakan kewajiban kita. Nah, sekarang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu kalian bisa lihat di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya, jadi di dalam pasal 28 itu dijelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, di sini berarti bahwa kita itu harus memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi, dan sebagainya. Ya, jadi sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang kebebasan warga negara di dalam berserikat dan berkumpul, yaitu di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Setelah kita mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, sekarang yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, yang mana yang dikatakan di sini nilai praksis? Nilai praksis ini adalah merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari, atau ini adalah merupakan prakteknya. Ya, jadi tadi dari nilai dasar ini dikristalisasi atau dijabarkan menjadi nilai instrumental. Nah, sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan nilai praksis. Nah, coba kita lihat di sini. Kita tahu kan ada 5 sila. Ya, jadi sila yang pertama, yang mana yang merupakan nilai praksisnya di sini? Ya, bisa kita lihat di sini, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Ya, kita sangat tahu bahwa di Indonesia itu memiliki keberagaman dalam hal agama. Jadi bukan cuma satu agama yang diakui, tapi sekarang sudah ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, agama Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Itu semua adalah agama yang diakui oleh negara. Jadi kita harus wajib untuk saling menghargai, selalu menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Itu yang disebut dengan nilai praksis. Nah, sekarang di dalam sila kedua, yang mana yang merupakan praktek atau nilai praksis sila kedua, yaitu bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Ya, jadi semua manusia itu derajatnya sama. Tidak ada di sini dikatakan bahwa level saya itu lebih tinggi dibandingkan dengan si A, si B, dan sebagainya. Jadi semua manusia yang lahir ke dunia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi semua manusia itu kita harus perlakukan sama. Wajib untuk dihormati dan dihargai. Bukan dia harus dihormati karena dia punya harta yang banyak, karena dia punya jabatan, tetapi siapapun itu, baik miskin, kaya, punya jabatan atau tidak, semuanya wajib dihormati. Itu yang disebut dengan nilai praksis dalam sila kedua. Nah, sekarang dalam sila ketiga, kira-kira yang mana yang merupakan nilai praksisnya? Yaitu menjalin pertemanan dengan setiap orang. Ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Oh, saya hanya mau berteman dengan ini karena sama-sama saya orang kaya. Oh, saya tidak mau berteman dengan ini karena dia jelek, karena dia tidak cantik, tidak ganteng, dan sebagainya. Tapi semua manusia kita harus perlakukan sama. Kita harus berteman dengan siapapun. Ya, jadi intinya di sini kita tidak boleh melihat, oh saya berbeda agama, berarti dia bukan temanku. Oh kita berbeda suku, berarti dia bukan temanku. Siapapun itu, dia mau berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda warna kulit, intinya kita semua sama. Kita harus belajar untuk menjalin persahabatan, pertemanan dengan semua orang. Nah, itu adalah merupakan nilai praksis sila ketiga. Nah, sekarang sila keempat. Yang mana yang merupakan nilai praksis sila keempat? Yaitu menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Nah, di Indonesia itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, itu wajar. Ya, itu wajar. Karena setiap orang itu jelas punya pendapat yang berbeda-beda. Tetapi intinya di sini adalah bagaimana caranya menyatukan setiap perbedaan yang ada menjadi sebuah kata mufakat.
Nah, itulah yang akan kita sepakati bersama. Tentunya kata mufakat ini adalah menyangkut masalah kepentingan semua orang, bukan kepentingan orang-orang tertentu. Ya, jadi itu adalah merupakan nilai praksis sila keempat. Nah, yang terakhir, sila kelima. Yang mana yang merupakan nilai praksis sila kelima, yaitu bersikap hemat dan rajin menabung. Ya, jadi bukan cuma anjuran dari biasanya ya, kadang-kadang ketika ada promosi bank, biasanya kita ayo menabung. Ya, tapi ini juga adalah merupakan nilai praksis sila kelima. Kita diajarkan untuk hidup hemat. Tidak boleh kita hidup berpoya-poya. Sementara mungkin di sebelah rumah kita itu untuk makan sehari-hari saja itu sangat susah. Sementara kita kadang-kadang membuang-buang makanan. Nah, ini berarti kita tidak berhidup hemat ya. Kemudian rajin menabung artinya bahwa apa yang kita peroleh misalnya hari ini bukan berarti harus dihabiskan semua, tapi kita juga harus mengingat hari esok. Sekalipun mungkin dalam firman Tuhan katakan janganlah artinya kita mengingat hari esok karena hari esok itu membawa kesusahannya sendiri. Tapi bukan berarti apa yang kita peroleh sekarang semuanya harus dihabiskan, karena hari ini dan besok itu jelas berbeda. Mungkin hari ini kita punya keberuntungan, tapi besok belum tentu sama dengan hari ini. Ya, jadi kita harus juga memikirkan ke depannya. Itu yang disebut dengan nilai praksis dalam sila kelima. Nah, jadi anak-anakku harusnya sudah bisa memahami materi kita hari ini, mulai dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi nilai dasarnya itu patokannya, yaitu kelima sila dalam Pancasila. Kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan nilai praksis. Ya, jadi untuk materi kita hari ini, saya rasa cukup ya anak-anakku semua. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut masalah pembahasan kita hari ini, supaya anak-anakku bisa tanyakan ke ibu, apakah itu lewat chat pribadi atau ke emailnya ibu dan sebagainya. Ya, jadi ibu akan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini boleh anak-anakku di rumah diulang-ulang kembali materinya, karena anak-anakku sekalian sudah mendapatkan buku cetak. Silakan dibaca-baca materinya, atau mungkin juga anak-anakmu bisa share ke Google atau mungkin dari YouTube ya, karena sekarang kan kita bisa belajar di mana saja ya. Ya, jadi bisa anak-anakku ulang-ulangi supaya bisa lebih memahami. Kalau misalnya ada hal yang anak-anakku kurang pahami, silakan ditanyakan langsung kepada ibu. Apakah itu melalui chat pribadi atau melalui email dan sebagainya. Untuk pembelajaran kita hari ini, ibu rasa cukup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.